Crazy in love with you, my baby. Halo semuanya, aku Buzar. Jangan lupa untuk saksiin podcast aku di Tribun Sumsel dan Sripoku TV. Thank you. Hai, apa kabar teman Tribuners dan teman Sripoku TV? Kembali lagi sama saya di tayangan podcast Tribun Sumsel dan Sripoku TV bersama saya Ois Ratna. Nah, hari ini saya punya tamu undangan spesial. Ciri-cirinya cowok lah pasti. Kalau saya mau pasti cowok ya. Ganteng, berbakat. Nah, pasti penasaran berbakat soal apa ini. Nah, kebanyakan memang kalau anak muda di Palembang itu kan kayak masih mungkin ada yang sudah terarah, ada yang belum, masih mencari ini mau kemana ya gitu. Nah, tapi ini asli putra daerah Sumatera Selatan, orang Palembang, lahir di Palembang, tapi sekarang dia mulai berkarir di dunia musik. Nah, kita tanya-tanya ke kesehariannya, profilnya seperti apa. Jangan kaget kalau dia ganteng banget loh ini. Selamat datang Mas Abuzar. Thank you. Halo. Waduh. Nama lengkapnya siapa nih? Coba kenalin dulu. Nama lengkapnya M. Abuzar Alfarisi. Tapi ada yang unik nih. M-nya tuh biasanya kalau M tuh apa? Muhammad biasanya. Muhammad ya? Enggak, ini Kalau ini beda. apa? Kalau ini M doang. M doang? M doang, jadi Nah, nggak itu ada singkatannya. Kenapa males? M doang. Males apa gimana? Mama papa? Gak tahu ya, boleh ditanya langsung aja nanti. Jadi M doang. M doang. Oh, gitu. Jadi waktu itu kita bikin paspor kan, bikin paspor. Jadi sempat ada pertanyaan dari orang sana lah, dari orang paspornya. Ini M-nya apa? Ditulis lengkap aja. Enggak, ini M doang kok. M titik. Oh gitu. Ya pokoknya intinya pokoknya kayak aku belajar kalau untuk nulis nama tuh M-nya jangan dikasih titik gitu, Oh, gitu. biar nggak dikira singkatan. Jadi M doang. M doang. M doang. Abuzar gitu Iya, ya benar. jadi ya. Tapi panggilannya apa? M? Enggak. Boleh. Ya M. Boleh. Enggak ya, Buzar pasti. Buzar, Ya. Buzar Jadi sih. Manggilnya apa nih? Mas. Terserah. Buzar silakan. aja lah ya. Iya, jangan Mbak Kayaknya pokoknya. sebulan deh. Jangan Mbak. Iya. Bahaya. Oke. Nah, Buzar ini kalau saya baca di profilnya, di CV-nya itu ternyata sangat-sangat aktif di dunia perkuliahan, di tempat perkuliahan, terutama di dunia seni musik ya. Musik ya. Musik yang paling banyak tuh, dan kayaknya tapi itu nyanyi apa emang main musik? Apa semuanya? Nyanyi sih. Lebih ke nyanyi Lebih ya? ke nyanyi. Kalau main musik nggak begitu jago-jago banget lah gitu. Cuma Tapi kok bisa lah. Bisa lah gitar. Bisa lah ya. Gitu. Oke, nih nanti saya mau bacain dulu CV-nya Mas Abuzar itu. Wow. Kita bacain dulu nih ya. Debut karirnya. Keren gak tuh debut karir? Mana sih? Mana ya? Tunggu. Oke, ini experience-nya nih. Di 2018-2020 jadi Vice President of Mercu Buana Jati Sampurnas English Club ya. English Club ya. Oke, di 2018 Head of Mercu Buana Debat Competition. Di 2019 Partisipan of Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Apa nih, dari 40 grup di posisi 16 ya? Iya. Oke. Di 2019 Head of Mercu Buana Community Festival. Di 2019 juga di tahun yang sama Head of PR Division for Mercu Buana Festival Night. Iya. 2019 juga Head of Event Division for Mercu Buana English Club Gathering Festival. Ini keren banget, kamu emang seaktif itu ya di kampus ya? Kayaknya sih gitu. Kayaknya gitu, nggak sadar juga. Kok bisa sih, coba ceritain dulu Ya, awal-awalnya. Awalnya ya yang pasti ikut komunitas dong, ya kan. Kayak apa kalau di kampus tuh namanya apa sih, ekskul tuh apa di kampus? Ya apa ya? UKM lah, ekstrakurikuler ya? kalau Ya, kita ya, nyebutnya ha. UKM. Ya pertama ikut UKM. Ya kayak mahasiswa biasa aja gitu, ikut UKM, datang setiap hari pertemuan gitu-gitu. Tapi alhamdulillahnya dikasih kepercayaan lebih untuk ngelit atau apapun itulah. Ya gitu sih, jalanin aja Berarti sebenarnya. ada jiwa kepemimpinannya dong di situ. Nggak tahu ya. Ya kan? Nggak berani Kalau udah ngeklaim sih. kepilih berarti ada jiwa kepemimpinannya dong di situ. Amin. Tapi saat itu kalau saya juga baca, karena Buzar ini adalah seseorang yang terorganisir gitu ya. Nah, mulai dari hal kecil seperti apa misalnya? Kamar. Oh, kamar. Apa coba Jadi ceritain? kalau di kamar aku itu
aku suka beli kayak hal-hal aneh gitu ya, kayak mungkin mainan penguin. Kalau di Instagram tuh aku sering ngepost tentang penguinku namanya Pengu. Oh, Pengu. Namanya Pengu. Kayak figura gitu gak sih? Iya, kayak figuran gitu. Pokoknya kalau di kamar itu semuanya harus rapih, nggak bisa nggak. Bahkan kalau di rumah itu aku lebih rapi daripada yang cewek. Oh gitu. Iya. Berapa saudara emangnya? Bertiga. Buzar anak pertama. Anak pertama. Ada adik 2 cewek. Cewek gitu. semua. Cewek semua. Dan lebih rapi Buzar daripada adenya. Banget jauh. Waduh. Diakui kok sama orang tua. Mantap ya Bun. Oke. Emang rapi, jadi kayak ya harus lurus lah gitu-gitu kayak semuanya gitu sih. Kalau saya bacain tadi kan itu berkecimpungnya banyak banget kegiatannya di event-event. Tapi kayaknya ke musik belum tuh. Belum kan? Nah, itu mulai berkecimpung di dunia musik sampai ke nyanyi itu gimana ceritanya? Jadi awalnya? tahun 2019 sebelum itu aku emang udah biasa ngepost nyanyi di Instagram kan, cuma iseng-iseng cover doang. lagu. Iya benar, cover lagu. Terus ada temen namanya Vino, dia tuh kayak Vino Gebastian? Bukan? Amin. bukan namanya Alvino. Oke. Dia kayak selalu nawarin aku untuk ikut acara musik lah, termasuk ikut ke dalam komunitas musik di kampus. Itu dia. Suatu hari dia nawarin aku untuk tampil di sebuah kafe. Akhirnya sama kafe itu kita udah deal nih untuk reguleran di situ kan tahun 2019. Udah deal, tiba-tiba pandemi dong ya kan, pandemi, jadi kita harus cancel dealnya. Nah di situ aku lagi semangatnya bermusik dong ya nggak sih, baru dapet deal nih gila kan dari kafe. Terus karena pandemi harus diudahin dealnya, akhirnya coba-coba bikin lagu. Waktu itu juga ya gimana sih ya, remaja ngeliat cewek galau-galaunya ya. justru lagi suka gitu. ya, justru lagi jatuh cinta. Iseng nulis, tunjukin ke teman-teman. Ternyata teman-teman kayak responnya positif sih, dan respon positifnya tuh respon positif yang jujur gitu loh ya kan. Kan kadang ada yang kayak peres gitu iya, ya. enggak. Oke. Jadi kayak wah kayaknya oke juga nih kalau nyoba nulis musik. Pertama akhirnya mutusin untuk ngerilis judulnya itu Apple of My Eyes. Apple of My Eyes, tapi baru record via HP doang. Jadi belum judulnya Apple of My Eyes ya. Record via HP doang, upload ke YouTube. Loh kok responnya bagus banget nih. Aku pas di Instagram dan lain-lain kan. Wah, kayaknya harus pengen coba serius nih waktu di dunia musik. Waktu itu instrumennya pakai gitar, piano? Gitar doang. Akustikan gitu ya. Akustikan benar ya. Akhirnya coba kita bawa ke tempat recording. Nama tempat recordingnya itu Stick Studio. Dan nggak tahu ya, ini mungkin blessing juga dari Allah atau gimana. Kita ketemu yang punya studionya itu ternyata drummer Stinky. Stinky tau kan yang mungkin kah? Ya. Itu bener-bener nggak tahu banget tuh kalau yang punya tuh dia gitu. Jadi kayak wah ini gimana sih namanya manusia kayaknya kan mikir kayak jalannya kebuka nih iya gitu benar wah ini kayaknya di jalan yang tepat nih gitu. Akhirnya semakin kesini semakin semangat sih. Jadi semakin termotivasi ya. Bener, karena jalannya udah kebuka gitu. Nah di Apple of My Eyes itu tahun berapa kira-kira? 2020 awal April mungkin ya, nggak tahu, dia lupa. Waktu nulis lagu Apple of My Eyes itu kan dalam sebuah lagu itu ada pesan yang tersampaikan nih. Nah, ada benang merahnya dalam lirik lagu itu sebetulnya yang jadi jargonnya tuh apa ya di Apple of My Eyes? Coba. Mungkin cerita dari lagunya kali ya. Kalau cerita dari lagunya sih ya jelas lagi merasakan jatuh cinta. Orang yang awalnya lagu itu aku bikin untuk dia doang. Aku bikin untuk dia doang, tapi kok kayaknya pengen upload gitu. Terus tapi orangnya tahu? Orangnya tahu dong, jelas tahu. Tahu, orangnya jelas tahu. Beruntung sekali. Aku tuh ada berapa lagu yang aku tulis buat dia ya. Berapa tuh? Kayaknya 4 deh. 4. Apple, terus Moon Won't Shine Tonight, apalagi ya. Pokoknya ada beberapa yang gak aku rilis juga untuk dia. Tapi gitu. Semua liriknya berbahasa Inggris ya? Berbahasa Inggris. Iya, benar. Nah, dari 4 lagu yang udah ditulis sendiri, yang udah diciptain sendiri sama Buzar, itu udah masuk label? Atau waktu aku tuh single ada 5
single ada 5. Tapi itu belum masuk label. Nah waktu itu aku ditawarin temenku untuk dia mau tugas akhir kampusnya, dia harus bikin sesuatu gitu, dia pengen ngangkat Apple of My Eyes dibikin animated gitu, jadi kayak video klip animasi gitu. sama namanya Tiwi gitu. Nah si Tiwi ini pengen ngangkat Apple of My Eyes, terus akhirnya dia bikinin animasinya. Ternyata dari pihak label ada yang tertarik gitu. Dan ada beberapa juga nggak apa-apa kali disebutin. Nggak apa-apa. Ya pokoknya ada beberapa label yang emang mau ngontak, tapi akhirnya kita harus milih kan salah satu dari situ gitu sih. Nah setelah dari milih salah satu, kita akhirnya rilis lagu lagi kemarin baru November. Itu judulnya Crazy in Love yang sekarang emang lagi dipromosiin sih. Single terbaru ya. Crazy in Love. Crazy in Love itu dipromosiinnya kemana? Ke Spotify atau? Kita udah masuk Spotify, udah bisa didengerin di semuanya kok Crazy in Love. Silakan langsung dicek. Tapi kayaknya bukan aku aja sih yang penasaran suaranya Mas Buzar nggak sih? Boleh nggak sih selirik 2 lirik aja gitu? Apa lagu apa? Bebas deh. Crazy in Love kali ya? Ya boleh. Jadi Crazy in Love ini nyeritain tentang gimana aku jatuh cinta banget sama seseorang, sampai pengen lari aja gitu dari dia, kayak aduh nggak mungkin jatuh cinta sama orang ini gitu kan, coba cari yang lain dulu, tapi tetap baliknya ke dia terus gitu. Aduh. Jadi kayak refnya sih yang paling gampang diingat ya. Boleh. Guess I'm crazy in love with you, crazy in love with you my baby, crazy in love with you, crazy in love with you my baby. Aduh, rasa seperti dia nyanyiin aku. bahaya, jangan diteruskan. Jangan ya, Oke. Bentar, kamu tuh kan ini suaranya lembut banget ya. Wow. Enggak, bener aku gak beres. Thank you. Tapi kamu emang merasa punya bakat menyanyi itu emang dari sejak kapan? Atau justru pas nyiptain lagu? Kalau nyadar punya bakat sih jujur aku nggak terlalu impressed ya sama suaraku ya, maksudku kayak suara orang lain pasti jauh banyak yang lebih kan. Aku juga bahkan di komunitasku itu banyak teman-teman yang emang suaranya lebih heboh daripada aku, dan aku cuma pengen ngejalanin hobi sih dan berusaha untuk kayak dari hobi ini aku bisa dapat apa ya gitu. Karena kan balik lagi kita harus ada income lah ya gitu-gitu. Yeah. Aku pengen coba nyari kerjaan yang bisa aku enjoy dan bisa aku lakukan dengan jujur. Jadi ya gitu dari hobi sih. Dari hobi ya. Jadi aku nggak begitu mentingin kayak aduh suara aku bisa sebagus ini nggak ya, sebagus Adele nggak ya gitu-gitu. Yang penting enjoy aja. Betul. Tapi tetap harus improve juga sih. Betul. Karena kan kalau kita percaya diri, orang-orang makin enak juga dengernya. Bener, gitu ya. Nah kan by the way di Indonesia sekarang tuh kan anak-anak mudanya kayak anak muda senja gitu ya. Musik-musiknya indie gitu kan. Nah kalau Buzar sendiri tuh memang genre musiknya sama ke indie seperti sekarang ini, atau justru enggak gue harus keluar dari yang hit sekarang gitu, harus biar jadi beda sendiri gitu. Aku tuh waktu pertama kali awal-awal yang senja-senja itu booming, aku kayak aduh udahlah senja mulu gitu kan, kayak yang pelan gitu kan. Sebenarnya agak capek juga sama yang senja-senja, akhirnya kayak coba yang lain deh, mungkin yang agak ngebeat gitu ya. Akhirnya sebenarnya kalau dari genre sih aku nggak begitu ngebatasin ya, karena juga jujur aku juga nggak begitu ngerti genre ini harus kayak gimana, genre ini harus kayak gimana. Jadi kayak ya yang ada di pikiran aku tulis, aku bikin, ya lahirnya kayak gitu. Banyak yang bilang tuh kayak pop jazz atau pop R&B, ya antara tiga itulah, jazz, R&B, pop. Cuma kalau dari aku nggak ngebatasin sih gitu. Bebas, aku nggak mau ngecap diri aku di genre jazz nih, tapi suatu hari nanti bikin sesuatu yang bukan jazz ntar malah jadi masalah ya. Gitu ya. Jadi aku nggak begitu ngebatasin sih. Nah, apa yang dilakukan Buzar supaya kayak orang tuh harus bisa kenal nih ini suara aku gitu. Misalnya kayak orang-orang, wah ini suaranya Buzar nih gitu. Kan orang-orang udah tahu nih warna suaranya Buzar gitu. Gimana ya?
Wah, kalau masalah kayak gitu aku juga kurang ngerti sih. Jadi aku kayak ya udah nge-cover aja atau nyanyiin lagu sendiri. Mungkin kalau nyanyiin lagu sendiri lebih gampang dikenal kali ya, gitu-gitu sih. Kalau Lebih itu ditanya aja kayak ya. gitu, Pokoknya jalanin aja, nyanyi aja, senengnya aja. Orang suka syukur, nggak suka harus suka. benar. Iya, benar. Oke, Pokoknya harus denger gitu. Iya, jadi selama di Jakarta untuk memulai debut karir di dunia seni musik ini, udah pernah ketemu sama musisi-musisi tanah air belum? Atau justru udah pernah bekerja sama, berkolaborasi? Oh iya. Yang paling apa ya? Yang paling dekat mungkin ya, yang paling benar-benar pernah interaksi banget. Itu aku pernah sama Badai Krispatih. Badai Krispatih yang pianonya, Badai The Piano Man gitu. Jadi waktu itu aku ada diundang untuk sebuah acara. Kebetulan yang jadi narasumbernya itu beliau, si Badai, Mas Badai. Kita ketemu di ruang VIP lah gitu kan. Akhirnya aku kayak ngajak ngobrol lah, Mas, kayak gimana sih cara promosi musik gitu. Mas Badai itu nawarin untuk bikinin lagu. Aku kayak kerja sama gitu kan. Kayak, nanti aku coba bikinin lagu kata Mas Badai gitu. Tapi sampai sekarang kita belum kontakan lagi sih. Maksudnya bukan karena Mas Badai nggak kontak aku ya, akunya juga nggak konfirmasi lagi gitu sih. Gitu. Tapi tawaran itu sudah masuk lah ya. Tawaran udah masuk, benar. Nah, saat itu kayak dia pengen bikinin lagu. Apakah dia sebelumnya udah di obrolan itu udah pernah dengar suara Buzar atau udah? Jadi kan waktu itu dia sebagai narasumber di acara itu secara nggak langsung ngeliat aku tampil gitu sih. Oh gitu, pas ada tampil juga ya? Iya, benar. Duh, keren banget ya, udah ganteng. Amin. Suaranya bagus banget. Aku boleh minum gak? Boleh, silakan. Seret. Oke, kalau ngomongin soal musik itu tuh sebenarnya luas banget, seru banget gitu ya. Tapi kan ternyata ya pemirsa, Buzar ini kuliahnya justru di desain komunikasi visual ya. Benar. Nggak ada sangkut pautnya sama dunia musik gitu ternyata. Saya kira kuliahnya tuh emang udah berkecimpung di seni musik gitu. Misalnya kayak ya kan artis-artis tanah air ada yang kayak gitu ya. Benar. Ternyata enggak gitu. Enggak. Tapi dua-duanya bisa jalan dengan baik saat itu. Sebenarnya lucu. Jadi aku tuh cita-citanya bukan ke musik justru. Oh ya? Iya. Apa dong? Aku cita-citanya jadi pembuat komik. Jadi kayak ilustrator gitu. Komikus. Aku tuh emang dari kecil suka banget Marvel kan. Yang kayak Iron Man, Spider-Man gitu-gitu. Aku emang suka bikin karakter-karakter. Jadi kayak dari kecil udah kebangun, wah, aku pengen bikin cerita nih buat karakter-karakterku gitu. Jadi emang yang dikejar dunia seni kan. Tiba-tiba setelah yang aku ceritain tadi yang manggung-manggung loh, kok kayaknya responnya lebih positif di musik nih dari orang-orang. Jadi kayak ya pengen coba di dunia musik sih. Karena ternyata cita-cita setelah dewasa itu yang akan dikejar. Benar. Cita-cita dari kecil ya. Tapi aku juga nggak mau mengkesampingkan ilmu-ilmu yang udah aku dapetin nih selama 4 tahun kuliah di dunia desain kan. Iya, jadi aku kayak untuk beberapa cover dari single-single aku bikinnya pakai ya apa yang udah aku pelajarin. Jadi kayak dari sisi ilustrasi, dari desain gitu aku tuangin ke karya-karya musik aku. Jadi tetap aku usahain mereka tetap bisa nyambung lah satu sama lain gitu sih. Ada korelasinya, wah keren juga. Iya. Bener-bener. Itu Buzar kalau boleh tahu cover-cover lagu siapa aja yang udah pernah di cover? Wah banyak sih, tapi aku nggak pernah cover full. Cuman paling refnya doang gitu. Paling suka tuh, kalau aku dari kecil emang Jason Mraz sih. Jason Mraz. Dari kecil Jason Mraz, jadi secara nggak langsung emang ya senang aja nggak cover lagu-lagu dia. Jason Mraz, Bruno Mars. Kalau di Indonesia itu yang sering aku cover justru lagu-lagu cewek kayaknya. Oh iya. Iya, lagu-lagu cewek aku bikin lebih agak beda gitu, pakai gitaranku yang terbatas itu. Okay. Gitu sih. Ini menarik, kalau lagu cewek kan biasanya
apa ya, nadanya lebih tinggi daripada nada suara laki-laki kan biasanya gitu. Nah itu nggak mengalami kesulitan, justru emang dibuatnya dengan tipikal Iya, aku turunin dong. Jadi aku turunin nadanya biar ya beda lah dari penyanyi yang aslinya gitu kan, gitu sih. Kalau sekarang ini lagi seneng banget Reza Artamevia. Iya, yang izinkan aku. Itu sih. Nah, Bu Zarti udah lulus kuliah di tahun 2022 ya, awal ya? Awal 2022 udah lulus kuliah. Lulusnya tuh 2021. 2021. Wisudanya 22. Awal 2022. Nah, jadi pemirsa, Bu Zar ini udah beres kuliahnya, sekarang fokusnya kemana? Ke karir, udah deh ke karir musik aja dulu atau sambil mencoba hal-hal baru lainnya? Kalau untuk sekarang sih aku pengen banget fokusin ke musik ya. Musik ya. Karena kan kayak aku udah punya beberapa karya dan lain-lain, sayang banget kalau misalnya nggak aku apa-apain gitu kan, aku taruh doang gitu. Aku pengen coba menggali potensi-potensi dari karya-karya aku sih, bisa sampai mana sih gitu. Ini beda loh anak mudanya. Anak muda lulus kuliah pengen jadi PNS. Ini enggak, ini pengen jadi musisi. Sebenarnya disuruh PNS ya? Pasti disuruh ya. Orang tua ya maklum. Pasti pengennya jadi PNS. Jadi emang suka ada apa? Tabrakan benturan gitu. PNS aja gitu ya. Benar. Aduh ya ampun. Oke, Bu Zar, nanti ada keinginan apa lagi setelah ini gitu? Apakah mau mengejar tadi Mas Badai Krispati untuk ya meluruskan mimpi-mimpinya? Well sih ya. Tapi kalau dari aku sendiri, rencananya ke depan aku mau coba bikin mini album dulu lah gitu, sebagai pemula kan. Sebenarnya untuk lagu-lagunya udah ready semua, tinggal nanti gimana perilisannya itu juga kan aku udah kerja sama label juga. Ya kita lihat aja ke depannya sih. Aku juga udah kenal sama, ada namanya Gusti. Mungkin kalau yang main TikTok atau Instagram dan interestnya di dunia musik kenal banget sama Gusti Irwan Wibowo. Dia itu nanti bakal rilis lagu tanggal 21 ini. Iya, wow. Mas Gusti. Dia juga yang ngeproduserin Ardhito, sempat ngeproduserin album terbaru Ardhito Pramono. Jadi ya sih aku berharap bisa bekerja sama banyak orang yang emang udah berkecimpung di dunia musik. Selain untuk reach, juga aku bisa nambahin wawasan musikku sih. Amin. Kita doain sama-sama ya, mudah-mudahan lancar gitu. Yeah. Nah, kita agak melenceng sedikit. Oke. Kan ini tahun politik, anak muda nih biasanya ada nih kayak jangan-jangan kayaknya boleh juga nih gitu. Ada nggak sih pernah kepikiran? Aduh, politik ya. Aku sih nggak ada interest sih ke dunia politik. Walaupun dari orang tua, terutama ayah sih emang sering banget ngarahin nih secara diam-diam nih, secara tersembunyi. Black campaign lah gitu ya? Enggak dong. Ke anaknya. Oh iya. Coba politik gitu. Tapi aku enggak sih, kayaknya enggak masuk sih. Enggak masuk ya. Karena emang enggak interest ke situ ya. Tapi suka mengikuti berita-berita politik gitu. Apa? Enggak deh, makasih ya gitu. Iya, namanya mahasiswa ya. Jadi waktu RKUHP gitu kan. Wah, itu lagi heboh. Kepala tuh lagi penuh politik banget tuh, kayaknya aduh. Coba politik deh gitu kali ya, tapi enggak sih. Kayaknya enggak ya. Justru enggak ya. Justru enggak sih. Oke. Iya sih, karena kalau udah ketemu sama yang satu frekuensi ya udah itu aja ya. Benar. Kan. Pengen manggung gak sih di Palembang? Pengen dong, sering-sering kalau boleh sering-sering diundang ya. boleh nanti kalau kemarin sempat di sini itu acara Beli Kreatif. Beli Kreatif. Oke. Di PTC kalau nggak salah ya. Itu tahun lalu akhir tahun lalu 2022 itu ya? Iya, sempat manggung di PTC. Aku bawain single aku yang Crazy in Love gitu. Cuma kalau ada yang mengundang lagi boleh banget, silakan. Terbuka, bisa langsung dicek di Instagram. Iya dong, harus. Masa di Jakarta terkenal, di Palembang sendiri enggak? Iya dong. Gitu. Oke deh, Bu Zar, harapannya ke depan seperti apa? Untuk karirnya, untuk hobi, untuk orang tua, keluarga itu seperti apa? Harapan ke depan sih ya yang pasti aku pengen bisa banggain kedua orang tua sih. Terus juga kayak
semasa hidup aku dibantuin orang terus nih. Ya kan, dibantuin orang, dibantuin keluarga lain dan lain-lain gitu. Aku pengen dari apa yang aku buat, aku bisa ngebantu orang-orang sekitarku juga sih gitu. Dari misalkan mungkin aku bisa bikin sesuatu yang bisa ngasih rezeki ke teman-temanku atau gimana gitu sih. Ya gitu Dan sih. pastinya Simple itu aja dari dunia musik ini juga benar, ya berasalnya ya. Oke. Pengen gak sih kayak punya studio musik sendiri? Wah, ini lucu sih. Jadi waktu pertama kali rilis Apple of My Eyes dan beberapa singleku yang pertama-tama aku rilis itu, aku rilis sama agregator Netrelease namanya. Tapi di Netrelease itu aku beli yang paket premium, jadi kita bisa nyantumin kita dari label apa gitu kan. Di situ aku belum ada label sama sekali, belum pengen apa-apa, tapi nggak tahu kenapa aku pengen nyantumin nama labelku di situ. Namanya Harlequin. Harlequin. Artinya apa ya, Mas? Harlequin itu tuh dia tuh kayak salah satu nama badut, kan ada, kalau badut itu ada clown, ada jester, ada Harlequin, pokoknya mereka di dunia sirkus lah. Aku emang the original entertainer lah gitu ya. Kita bisa bilang kayak gitu. Aku pengen balik lagi ke roots para entertainer, yaitu para badut-badut. Aku pengen nge-entertain orang-orang, makanya aku menghibur orang-orang, makanya aku kasih nama Harlequin gitu ya. Kedepannya sih emang rencananya aku pengen ngembangin Harlequin itu. Mungkin nanti suatu hari insya Allah kalau emang rezekinya bisa bikin house production sendiri, label sendiri Harlequin, yang dari situ aku nanti bisa, yang aku bilang tadi, pengen bantu orang-orang sekitarku gitu sih. Keren banget cita-citanya. Boleh diperhitungkan juga. Waduh. Nah tapi ini pendapat dari Bu Zara, kan dunia musik anak-anak muda sekarang ini kayaknya agak mandek ya kalau aku lihat ya, karena kayaknya susah banget untuk mencapai ketenaran itu tuh. Wah sekarang tuh kayaknya susah, meskipun dunia digital tuh sekarang udah berkembang pesat banget ya. Nah kayak nggak apa ya, maksudnya kayak memang tidak harus punya masuk label atau apa udah bisa terkenal gitu. Benar. Tapi menurut Bu Zar sendiri, dunia musik anak muda sekarang ini tuh seperti apa sih? Seperti apa sih gimana di mata Bu Zar? Kalau dari aku sih, kan sekarang semakin banyak orang yang bisa akses dunia musik, dunia digital. Termasuk bisa naruh karya mereka di dunia digital dengan terserah mereka aja gitu kan. Jadi ya untuk persaingan jelas lebih banyak persaingan, kayak orang-orang bakal banyak yang rilis, bisa tabrakan sama artis yang udah lama juga, artis lama juga masih ngerilis lagu-lagu gitu sih. Kayak untuk naik berasa susahnya sih, walaupun emang dari secara teknis kita untuk rilis lagu, untuk produksi lagu bakal lebih mudah sekarang karena ada sosmed gitu kan. Kayak kita bisa kenal produser, kita bisa kenal komposer dan lain-lain. Kita juga bisa ngerilis sendiri tanpa harus kayak orang dulu. Kan orang dulu tuh harus ngerilis kaset dan lain-lain gitu. Kayak biaya produksi juga jauh lebih mahal kalau dulu. Kalau sekarang lebih lebih mudah diakses. Tapi ya karena mudah diakses, semua orang jadi bisa akses. Jadi emang persaingannya kan. Untuk di market berat, itu ya? berat sih. Itu gimana kalau Bu Zar sendiri punya strategi gimana tuh biar agak nongol juga nih gitu. Wah, kalau itu aku juga masih belajar sih, gimana caranya biar bisa stand out dari yang lain gitu kan. Soalnya sekarang aja yang musiknya sama kayak aku, kayak Pamungkas, Gangga gitu kan, ada yang baru-baru kayak mereka udah keburu jadi icon di jenis musik yang kayak gitu. Aku yang masih di bawah banget, ini gimana caranya untuk naik ke atas itu masih benar-benar harus dipelajarin banget sih. Jadi yang bisa aku lakuin sekarang ya cuma rilis, promosi as best as I could, promosi sebisa aku. Ya kita lihat nasibnya gimana ntar gitu sih. Melakukan yang terbaik dulu ya, untuk di awal karir ini ya. Oke deh. Nah, boleh Bu Zar kasih pesan-pesan ke teman-teman yang sama-sama berkecimpung di dunia musik juga, atau yang baru mau mulai juga kayak Bu Zar gitu. Pesan-pesan semangatnya itu seperti apa? Aduh, apa ya? Boleh deh disampaikan. Kalau dari aku sih,
yang sering banget aku bilang itu live the love ya, kayak do what you love, kayak love what you do. Perjalanan pasti bakal berat banget, apalagi kalau baru-baru. Bahkan dari orang-orang sekitar juga, maksudnya kayak dukungan belum bisa kita dapetin kalau kita belum bisa nunjukin apa yang kita punya kan. Betul. Kayak ngapain sih orang ngedukung kita kalau misalkan kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi kayak just do it, show the world, tunjukin ke orang-orang kalau gua berhak untuk gua bisa untuk kalian dukung gitu. I'm worth it gitu. Gua worth untuk dukungan kalian gitu sih, kayak semangat lah pokoknya. Semangat. Yang pasti jangan lupa istirahat. Jangan dibawa stres banget. Just love what you do aja. Do it with keren juga nih. Ya, jelas gak sih aku ngomong itu kayak gitu jelas deh, pokoknya dong. abstrak banget. Kalau enggak nanti ada subtitlenya ya, Mas editor di bawah. Oke, Bu Zar, terima kasih sudah menyempatkan waktunya main ke Tribun Sumsel dan Tribun TV. Mudah-mudahan nanti karirnya terus sukses. Amin. Dilancarin semua harapan-harapan cita-citanya gitu ya. Amin. Pokoknya kita tunggu nanti satu judul lagu yang populer. Iya, benar. Yang jadi andalan Bu Zar di telinga masyarakat luas di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan kita doain bareng-bareng. Amin. Terima kasih buat mama papanya juga udah nemenin. Ini support banget ya, bentuk support paling keren. Benar. Orang tua kalau sudah support kita, insya Allah. Yeah. Udah nggak debat-debat lagi nih masalah PNS nih. Walaupun sempat benturan. Iya sih, support terbaik ya dari orang tua sih, keluarga. Boleh Bu Zar kasih pesan-pesan ke teman-teman yang sama-sama berkecimpung di dunia musik juga, atau yang baru mau mulai juga kayak Bu Zar gitu. Pesan-pesan semangatnya itu seperti apa? Aduh, apa ya? Boleh deh disampaikan. Kalau dari aku sih, yang sering banget aku bilang itu live the love ya, kayak do what you love, kayak love what you do. Perjalanan pasti bakal berat banget, apalagi kalau baru-baru. Bahkan dari orang-orang sekitar juga, maksudnya kayak dukungan belum bisa kita dapetin kalau kita belum bisa nunjukin apa yang kita punya kan. Betul. Kayak ngapain sih orang ngedukung kita kalau misalkan kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi kayak just do it, show the world, tunjukin ke orang-orang kalau gua berhak untuk gua bisa untuk kalian dukung gitu. I'm worth it gitu. Gua worth untuk dukungan kalian gitu sih, kayak semangat lah pokoknya. Semangat. Yang pasti jangan lupa istirahat. Jangan dibawa stres banget. Just love what you do aja. Do it with dengan apa ya? Yang penting tetap happy lah ya. Prioritize your happiness, tapi jangan lupa bertanggung jawab juga. Betul. Keren juga nih. Ya, jelas gak sih aku ngomong itu kayak gitu deh, pokoknya abstrak banget. Kalau enggak nanti ada subtitlenya ya, Mas editor di bawah. Oke, Bu Zar, terima kasih sudah menyempatkan waktunya main ke Tribun Sumsel dan Tribun TV. Mudah-mudahan nanti karirnya terus sukses. Amin. Dilancarin semua harapan-harapan cita-citanya gitu ya. Amin. Pokoknya kita tunggu nanti satu judul lagu yang populer. Iya, benar. Yang jadi andalan Bu Zar di telinga masyarakat luas di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan kita doain bareng-bareng. Amin. Terima kasih buat mama papanya juga udah nemenin. Ini support banget ya, bentuk support paling keren. Benar. Orang tua kalau sudah support kita, insya Allah. Udah nggak debat-debat lagi nih masalah PNS nih. Walaupun sempat benturan. Iya sih, support terbaik ya dari orang tua sih, keluarga. Oke. Terima kasih Bu Zar. Thank you. Saatnya kita menutup perbincangan ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu di mana Bu Zar nanti udah sukses sama karya-karyanya. Kita tunggu ya Bu Zar ya. Amin. Oke. Semoga besok. Amin. Amin. Baiklah, saya Isratna pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan podcast ini. Nantikan tayangan-tayangan berikutnya dengan anak-anak muda berbakat lainnya. Bye.
When I saw you, I felt something. Oh, how your voice echoes, the way it stalks and it hunts. Oh, oh. Yeah, yeah. I've been meaning to escape. The longer you're in my head, I lose all my senses. But every time I try to replace you, oh, 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 there will always be something leads me back to you. Guess I'm crazy in love with you. Crazy in love with you, my baby. Crazy in love with you. Crazy in love with you, my baby. Crazy in love with you. Crazy in love with you, my baby. Crazy in love with you. Crazy in love with you, my baby. For flowing perfection, you clear all my options, got me up from illusions that I just can't get over you. Even though I try to, you're just so different to my eyes. Whoa, 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 I've been meaning to escape. The longer you're in my head, I lose all my senses. But every time I try to replace you, oh, 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 there will always be something leads me back to you. Guess I'm crazy in love with you. Crazy in love with you, my baby. Crazy in love with you. Crazy in love with you, my baby. Crazy in love with you.